Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Safitri dengan NIM 20090366008, mahasiswa Teknik Industri angkatan 2020 Universitas Muhammad. Saya dari kelompok kecil 2.3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau membuat tiap-tiap langkah-langkah pengerjaan soal 1 dari modul 3. Langkah pertama tentunya kita membuka aplikasi AutoCAD. Nah, setelah kita membuka aplikasi AutoCAD, tampilannya akan seperti ini. Kemudian untuk memulai menggambar, kita bisa ketik new ini atau tekan tombol yang seperti tanda plus ini. Kemudian akan ditujukan kepada lembar kerja seperti ini. Nah, kemudian kita akan menggunakan perintah dalam unit yang fungsinya untuk mengatur satuan ukuran yang nantinya akan mempermudah pekerjaan kita dalam menggambar. Cara menggunakannya yaitu ketik unit pada command window, atur precision-nya menjadi 0, dan skalanya adalah cm, lalu pilih OK. Nah, untuk memulai menggambar seperti soal nomor 1 nomor 3 ini, pola awalnya akan membuat 3 lingkaran yang masing-masingnya memiliki diameter yang berbeda. Nah, di sini tools yang akan digunakan adalah circle center diameter. Sebelumnya kita aktifkan auto dulu dengan cara menekan tombol F8 pada keyboard dan nyalakan snap dengan cara tekan tombol F9. Langsung saja untuk lingkaran yang pertama itu diameternya 35 cm. Kita zoom. Lingkaran yang kedua itu 40 cm. Dan lingkaran yang ketiga adalah 60 cm. Nah, ini udah jadi untuk pola awalnya. Kemudian kita akan membuat garis bantu dengan menggunakan tools line. Pilih tools line. Kemudian tarik garis dari titik tengah ini ke bawah sejauh 40 cm. Kemudian kita tarik garis ke kiri sejauh 80 cm. Buat lagi garis bantu ke kanan sejauh 80 cm juga. Nah, yang ini sudah jadi. Kemudian buat lagi satu garis bantu yang dimulai dari sini ke atas sejauh 75 cm. Tarik ke atas 75 cm. Nah, garis bantunya sudah terbuat. Selanjutnya akan menggunakan tools rectangle. Tools rectangle ini adalah perintah yang digunakan untuk membuat persegi atau persegi panjang dengan dua acuan sebagai panjang dan juga lebarnya. Nah, tools rectangle ini ibaratnya lebih praktis digunakan apabila jika dibandingkan dengan tools lain. Langsung saja pilih tools rectangle. Untuk lingkaran pertama itu ukurannya adalah 40 kali 20 cm. Panjangnya 40 dan lebarnya 20 cm. Bikin lagi persegi panjang menggunakan tools rectangle juga. Panjangnya 40 cm dan lebarnya adalah 15 cm. Nah, untuk persegi panjangnya sudah jadi. Kemudian kita akan menggunakan tools mirror yang fungsinya itu untuk mendepikan objek ke suatu tempat, ke tempat yang lain. Nah, jadi ini tools objek yang ini akan kita pindah atau akan kita mirror ke bagian kanan. Caranya adalah ketik MI pada command window, pilih objek yang ingin diduplikat. Nah, ini sudah selesai diduplikat. Kemudian
Gunakan tusuk rectangle lagi untuk membuat persegi panjang yang ukurannya lebih panjang dari yang sebelumnya. Nah, untuk ini panjangnya adalah 160 cm. Dari sini. Panjangnya adalah 160 cm dan lebarnya adalah 20 cm. Ini 15 cm. Nah, kemudian kita akan menggunakan tools mirror lagi. Pilih objeknya yang akan di mirror. Nah, kemudian kita akan menggunakan tools erase yang fungsinya itu untuk menghapus objek yang sudah tidak dipakai lagi. Nah, kemudian kita akan menggunakan tools chamfer. Chamfer itu suatu perintah yang digunakan untuk membuat atau menggabungkan dua buah garis yang nantinya akan berbentuk miring dengan distance atau sudut yang ditentukan. Nah, yang akan menggunakan tools chamfer itu di bagian ini dan juga ini. Cara menggunakan tools chamfer adalah ketik pada command window, pilih distance, masukkan distance-nya itu seperti yang diketahui soal adalah 5. Masukkan sebanyak 2 kali. Pilih garis yang ingin dichamfer. Nah, hapus dulu bagian yang tidak terpakai lagi. Hapus. Kemudian gunakan tools chamfer lagi untuk bagian sini. Caranya sama seperti tadi. Masukkan distance-nya itu 5. Pilih garis yang ingin dichamfer. Hapus lagi yang sudah tidak terpakai. Nah, selanjutnya yang tools yang akan digunakan adalah tools fillet. Fillet adalah satu perintah yang digunakan untuk membuat atau menggabungkan dua garis yang nantinya akan berbentuk lengkungan dengan radius yang sudah ditentukan. Caranya adalah kita ketik F pada command window, pilih radius. Seperti yang diketahui soal adalah sebesar 3, masukkan sebanyak 2 kali. Pilih garis yang ingin di fillet. Nah, ini sudah selesai di fillet. Kemudian kita hapus objek yang tidak terpakai lagi menggunakan trim. Kemudian kita akan membuat garis yang akan menggunakan tools fillet nantinya di sini dan di sini. Tapi sebelumnya kita akan membuat garis bantu dulu. Tarik ke kiri sejauh 30 cm dan ke bawah 30 juga. Kemudian seperti yang diketahui soal itu,
radius yang untuk digunakan dalam push fillet itu sebesar 10. Kita ketik enter command window, pilih radius, radiusnya adalah 10, pilih yang ingin di fillet. Nah, sudah selesai untuk bagian kiri, kemudian kita akan menggunakan tools mirror untuk menduplikat garis ini ke bagian kanan. Nah, sudah selesai. Kemudian kita akan membuat garis miring di bagian kiri dan kanan menggunakan tools line. Kita buat dulu garis bantunya. 25 cm. Ke bawah kita kasih 30. Gunakan tools line. Pilih titik ini ke sini. Nah, sudah jadi untuk garis miringnya, kita hapus dulu objek yang tidak terpakai lagi. Kita akan mirror lagi garis ini ke kanan. Nah, sudah selesai di mirror. Kita hapus lagi bagian yang tidak terpakai. Ini kita akan membuat garis di garis ini menggunakan tools line. Tarik garis ke kiri itu sejauh 5 cm. Ke kanan juga 5 cm. Nah, kemudian gunakan tools line lagi. Tarik garis ke bawah itu sejauh 2 cm. Kemudian ke kiri 3 cm. Dan ke bawah 10 cm. Buat juga untuk yang di sebelah kanan ini. Dari sini ke kanan itu 3 cm. Ke bawah adalah 11. Nah, selanjutnya kita akan membuat garis miring di sini dan di sini menggunakan tools line. Dari sini, satu lagi di sebelah kanan. Kemudian gunakan tools line lagi untuk membuat garis di sebelah kiri dan kanan. Titiknya ada di sini. Tarik garis ke kiri sejauh 10 cm. Ke kanan juga 10 cm. Kita tarik ke bawah sejauh 8 cm. Nah, di sini juga kita kasih 8. Kemudian hapus dulu objek yang tidak terpakai lagi menggunakan trim.
Selanjutnya kita akan menggunakan tools line. Line itu adalah suatu perintah yang digunakan untuk membuat garis yang berbentuk kurva. Nah, kurva ini nanti kita bakal bisa atur yang sesuai dengan yang kita inginkan. Cara menggunakannya adalah ketik SPL pada command window. Kita pilih titiknya di sini. Kita pilih dari sini. Kemudian untuk mengatur kurvanya itu tinggal pilih saja garisnya atau kurvanya ini. Kita atur agar menyerupai seperti yang diketahui pada soal. Nah, ini deh. Kemudian kita akan menghapus yang tidak terpakai lagi menggunakan print. Kita menghapus ini. Nah, sudah selesai. Kemudian kita akan menggunakan tools hedge. Tools hedge ini adalah suatu perintah yang digunakan untuk membuat pola berupa arsiran. Kita ketik H pada command window. Kita pilih yang ini. Kemudian masukkan skalanya itu kita pakai 0,5. Kemudian pilih bagian yang ingin diarsir. Di sini dan di sini. Nah, untuk yang bagian sini sudah selesai. Kemudian kita akan nantinya akan menggunakan tools pen dan head juga di sini. Tapi sebelumnya kita akan membuat garis bantu menggunakan tools line. Nah, tarik dari garis ini ke kiri itu sejauh 15 cm. Ke kanan ke atas itu sejauh 30 cm. Kemudian dari sini tarik garis ke kiri itu sejauh 7,5 cm. Kemudian kita akan membuat persegi panjang yang dimulai dari sini menggunakan tools rectangle. Pilih titik tadi. Untuk panjangnya adalah 15 cm. Dan lebarnya 5 cm. Nah, sudah jadi untuk rectangle-nya. Kemudian gunakan tools lain lagi. Tarik garis ke kiri sejauh 4,5 dan ke atas sejauh 17. Buat juga untuk yang bagian kanan. Ke kanan 4,5 dan ke atas 17. Nah, selanjutnya gunakan tools line untuk membuat garis berupa kurva. Kita setel pada command window. Di titik awalnya di bawah. Nah, kemudian kita atur kurvanya agar lebih menyerupai seperti yang di soal. Nah, ini saja. Kemudian hapus objek-objek yang tidak terpakai lagi menggunakan trim. Hapus. Hapus, hapus, hapus.
selanjutnya kita akan menggunakan tools hatch untuk memberi arsiran pada suatu bidang atau objek. Pilihan ini dan masukkan skalanya itu 0,5 juga. Kemudian pilih objek yang ingin diberikan arsiran. Di sini dan di sini. Nah, masih ada ini objek yang tidak terpakai lagi, hapus saja menggunakan tools erase. Sudah bisa. Nah, untuk pengerjaan soal nomor 1 dari modul 3 sudah selesai. Ini adalah hasil akhirnya. Demikian yang dapat saya jelaskan dan dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya, untuk soal nomor 2 akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Karigan Ian Gerson. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Karigan Gerson dengan NIM 2009030360032. Jadi di sini saya akan menggambar soal nomor 2 di modul ketiga praktikum kali ini. Jadi langkah pertama itu kita harus membuka Autocad-nya terlebih dahulu, lalu mengklik Start Drawing. Sebelum menggambar, kita harus mengatur unitnya terlebih dahulu, yaitu dengan mengatur unit dan mengganti presisinya menjadi 2 angka di belakang koma dan skalanya menjadi cm. Lalu klik OK. Setelah itu kita akan memulai menggambar. Pertama itu kita membuat lingkaran dengan tool circle, yaitu center radius dengan ukuran 32,5. Setelah itu kita akan membuat lingkaran mengelilingi lingkaran tersebut menggunakan tools array, yaitu polar array. Tapi sebelum kita membuat itu, kita menggunakan garis bantu. Itu dengan mengambil titik tengahnya, lalu tarik ke atas sebesar 32,5. Kita akan mengambil bagian tengah atasnya. Lalu kita membuat lingkaran kembali menggunakan center diameter bagian endpoint, lalu masukin diameternya 22. Dan untuk membuatnya itu kita menggunakan polar array. Itu yang dengan polar array. Lalu memilih lingkaran yang baru kita buat, tekan enter, lalu pilih bagian tengah, maka akan terbuat seperti ini. Dan langkah selanjutnya itu kita akan membuat lingkarannya lagi, bagian dalam dan luar dengan center radius, itu ke bagian midpoint, masukin 15, dan 50. Bidang pertama sudah terbuat, selanjutnya kita akan membuat bidang kedua. Kita menggunakan garis bantu lagi, lalu tarik ke kanan sebesar 103,4 dan kembali ke kiri 125. Selanjutnya kita membuat lingkaran lagi sebesar 155, 145, 125, dan 115. Kita mengambil titik dari sini. Bikin ujung kiri 145, 145, 125,
dan 115. Setelah itu kita membuat garis bantu kembali untuk memotong bagian lingkaran yang tidak terpakai, yaitu dengan cara mengrotet. Sebelum kita mengrotet, kita akan memanjangkan garis bantu tersebut dengan tools ray, yaitu memanjangkan garis sampai tidak terhingga. Setelah itu kita menggunakan tools rotate, klik garis bantu ini, enter, lalu pilih bagian midpoint-nya. Matikan auto terlebih dahulu, lalu masukin 37 dan sebaliknya. Jadi kita enter, lalu pilih bagian tengah, itu min 37, dan enter. Lalu setelah dibuat, ini karena ini tidak tersambung, mari kita extend aja. Dan memanjangkan garis ini atas sini dan bawah sini karena tidak penuh menutupin lingkaran ini dengan tools ray. Selanjutnya kita akan menggunakan tools trim untuk memotong bagian dari luar sini karena tidak terpakai. Dengan tanda gunting, lalu hapus. Sudah terbuat. Setelah langkah selanjutnya, kita menggunakan garis bantu. Tarik ke atas 20 dan ke bawah 40. Kita tarik ke kanan 53,4. Bawahnya juga 53,4. Selanjutnya kita menggunakan tools fillet untuk membuat lentungan di bagian sini dan sininya. Dengan mengklik gambar ini, tools fillet yang ada di dengan ukuran 5. Jadi tinggal kita pilih seperti ini. Bawahnya juga, dan hapus dulu. Lalu kita akan mentrim bagian sininya. Bagian sininya. Sini. Lalu kita fillet kembali. Sini. Jadi
sudah terbuat. Lalu kita tinggal menghapus garis-garis bantunya dengan tools erase. Untuk membuat ini seperti setengah lingkaran, kita menggunakan tool circle, yaitu yang 2 point. Kita hanya tinggal memilih 2 poinnya saja, yaitu poin ini dan ini. Nah, sama ini. Bagian atasnya juga sama. Oke, sekarang kita hanya tinggal mengetrim saja, memotong bagian yang kita terpakai. Oke, bentuk kedua juga sudah terbuat. Sekarang kita tinggal membuat bagian bawahnya. Kita membutuhkan garis bantu kembali. Kita ambil dari bagian midpoint lingkaran, lalu tarik ke bawah sebesar 109, enter. Lalu dari bawah sini kita tarik ke kanan. Ini totalnya 40 ya, berarti 20 ke kanan dan 40, satunya 40 ke kiri. Sekarang dimulai dari kanan. Lalu kita tarik ke atas, itu 60. 60. Ini juga sama, 60. Kita enter. Lalu kita akan membuat ada seperti bidang di bagian sini. Itu kita ambil dari midpoint bawah, kita tarik ke kiri itu 10, dan langsung ke kanan 20. Kembali lagi kita midpoint paling bawah, tarik ke atas 5, ke kanan 5, dan ke kiri langsung 10. Lalu kita tinggal menyambungkan saja. Sudah kita buat tadi. Ke sini. Dan ini tarik ke sini. Lalu kita menarik lagi dari garis ini ke atas. Itu 15. Ya, 15. Oke, sudah terbuat. Sekarang kita menghapus garis bantunya. Dan selanjutnya itu kita akan memfilet kembali bagian garis ini itu sebesar 5 radius agar tersambung ke lingkaran tersebut. Seperti ini. Dan ini juga. Sudah terbentuk ya. Sekarang kita itu membuat seperti kurva gitu. Kurva yang akan menutupin ini. Jadi menggunakan tool spline. Tapi sebelum kita membuat kurva, kita membuat garis bantu lagi dari bagian kiri sini. Oh iya, maaf ada ketinggalan. Saya lupa spline bagian bawah sini juga. Besar 5 radius juga.
bagian kita pakai. Kembali lagi tadi kita membuat garis bantu lagi, yaitu ke atas 30. Dan di bagian kanan juga ini 10. Fungsi ini, garis bantu ini berfungsi untuk menentukan garis awal dan garis akhir dari spline tersebut. Cara menggunakan spline, kita tinggal mengetik spline, enter, lalu tinggal memilih bagian yang kita buat tadi. Jangan lupa mematikan autonya. Tinggal buat seperti ini. Enter. Ini udah terbentuk ya spline-nya. Dan langkah terakhir itu kita membuat potongan atau arsiran. Untuk membuatnya itu kita menggunakan tool hatch dengan mengetik langsung saja hatch. Lalu akan muncul di bagian atas seperti ini. Kita tinggal memilih bagian arsiran seperti apa yang kita pakai. Kita pakai itu adalah ANSI 31 dengan mengkliknya. Lalu kita pilih bagian sini dan bagian kanannya juga. Maka sudah terbentuk. Tinggal klik enter. Oke, ini sudah terbentuk ya. Sudah seperti yang di soal di modul ketiga kali ini. Mungkin hanya sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.